Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bahraini Dinar Ashifa dari Fakultas Ilmu Budaya Prodi Bahasa dan Sastra Inggris Universitas Erlangga dengan nomor induk mahasiswa 1221112330005. Pada video kali ini saya akan menjelaskan isi dari artikel ilmiah saya dengan judul Tren Penggunaan Istilah Asing pada Kalangan Remaja yang Mengancam Eksistensi Bahasa Indonesia sebagai Identitas Bangsa. Artikel ini saya susun untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah kewarganegaraan. Terdapat 4 poin yang akan saya jabarkan, yaitu pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pertama adalah pendahuluan. Salah satu pemegang kunci berjalannya hidup manusia adalah bahasa. Bahasa dapat berkembang sesuai dengan karakter lingkungan suatu wilayah. Itulah mengapa bahasa mampu menjadi suatu budaya dan identitas tersendiri yang membedakan suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Bahasa Indonesia sendiri merupakan bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 pada Pasal 1 Ayat 2. Selain itu, bahasa Indonesia juga memiliki fungsi sebagai bahasa pemersatu dan simbol kebudayaan bangsa. Putaran globalisasi dan revolusi industri yang tidak terprediksi membawa berbagai iklim kebudayaan luar perlahan terserap oleh masyarakat Indonesia, terutama pada kalangan pemuda. Salah satu yang paling dominan adalah masuknya bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Besarnya kontak generasi milenial dengan canggihnya teknologi digital mempermudah terbaurnya istilah-istilah bahasa Inggris dalam keseharian. Contoh kecilnya, bahasa selfie, gadget, online lebih akrab didengar daripada istilah swafoto, gawai, dan daring. Hal tersebut terus berkembang hingga mulai muncul sebuah kultur bernama asingisme, di mana para remaja merasa lebih keren saat menggunakan istilah-istilah asing daripada menerapkan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam keseharian. Bahkan, bahasa Indonesia juga dianggap kurang menarik dan kaku di kalangan muda-mudi. Perilaku seperti ini merupakan salah satu bentuk cerminan tergerusnya rasa nasionalisme pada kalangan remaja. Artikel ini menitik beratkan pada tujuan saya sebagai penulis untuk menyebarkan pengetahuan tentang pentingnya memperhatikan eksistensi bahasa Indonesia, terutama di kalangan para penerus bangsa. Artikel ini juga memiliki tujuan untuk mendalami faktor apa saja yang menjadi pemicu terjadinya tren penggunaan istilah asing tersebut. Selanjutnya adalah metode. Studi ini dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif dengan 2 jenis data, yaitu primer dan sekunder. Data primer didapat melalui survei Google Formulir, sedangkan data sekunder diperoleh berdasarkan berbagai penelitian yang telah dipublikasikan sebelumnya. Kata kunci yang digunakan adalah nasionalisme, budaya, bahasa Indonesia, bahasa asing, remaja, dan pendidikan. Pengolahan data dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data primer dan sekunder yang kemudian ditarik benang merah untuk menemukan kesimpulan. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Dalam survei yang diikuti oleh 94 orang dengan jangka umur 14 hingga 20 tahun, ditemukan bahwa 55,3% responden mengaku sering menggunakan istilah asing dalam keseharian. Didapat pula sebanyak 76,6% responden sering menjumpai remaja yang menggunakan istilah asing dalam kesehariannya. Hal ini membuktikan bahwa penyebaran penggunaan istilah asing di kalangan remaja tergolong sangat luas. Dalam poin lain juga terdapat konsistensi hasil antara data primer dan sekunder. Pada data primer ditemukan bahwa kesadaran remaja mengenai peran bahasa Indonesia sebagai salah satu identitas bangsa sangatlah rendah. Sebagian responden juga tidak menganggap bahwa mencampur istilah asing dalam komunikasi sehari-hari merupakan hal yang tidak benar. Rendahnya rasa nasionalisme ini diperkuat dengan hasil penelitian dari data kedua, di mana kosakata bahasa Inggris jauh lebih familiar terdengar oleh kalangan muda daripada padanan bahasa Indonesianya. Setelah ditelaah lebih lanjut, ada beberapa faktor yang memicu terjadinya penurunan jiwa nasionalisme tersebut. Yang pertama, kultur sistem pendidikan Indonesia yang masih mengagung-agungkan sekolah dengan kurikulum internasional. Yang kedua, teknik pengajaran yang lebih menekankan kepada teori bukan pada aspek historis dan juga makna. Yang ketiga, prestis bahasa Inggris di berbagai lapangan pekerjaan. Saat ini, sebagian besar lapangan pekerjaan mensyaratkan penguasaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris.
Yang keempat adalah intensitas kontak remaja dengan teknologi. Salah satu media tercepat tersebarnya dampak globalisasi adalah teknologi. Gawai dan media sosial di dalamnya membawa pengaruh yang signifikan. Semakin seringnya kontak remaja dengan teknologi tersebut, maka semakin besar pula dampak yang akan mereka terima. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada pasal 36 telah disebutkan bahwa bahasa Indonesia berfungsi atau digunakan sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, dan sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta bahasa media massa. Tetapi pada kenyataannya masih banyak acara-acara formal, bahkan pendidikan yang tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Hal ini terjadi dengan dalih agar penyampaian informasi lebih mudah untuk dicerna. Padahal kebiasaan inilah yang memicu pergeseran eksistensi dari bahasa Indonesia tersebut. Penggunaan padanan bahasa Indonesia merupakan salah satu langkah optimal dalam usaha mempertahankan bahasa Indonesia. Para pendidik dapat memulai pengalihan penggunaan istilah asing yang terdengar lebih familiar dibandingkan padanan bahasa Indonesia. Pembiasaan secara berkala tersebut dapat perlahan menghilangkan stigma bahwa bahasa Indonesia terkesan kaku untuk digunakan dalam keseharian. Contohnya, guru dapat mengalihkan penggunaan kata gadget menjadi gawai, kata online menjadi daring, dan kata offline menjadi luring. Dari berbagai data yang telah saya kumpulkan, saya dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Penggunaan istilah asing pada kalangan remaja di Indonesia telah tersebar luas. Media penyebaran yang paling berpengaruh adalah teknologi, terutama sosial media. Selain itu, terdapat beberapa faktor kuat yang mempengaruhinya, yaitu sistem pendidikan dan prestis bahasa asing di Indonesia. Bahasa asing, terutama bahasa Inggris, dianggap sebagai hal yang penting. Prestis tersebut juga dipicu oleh rendahnya rasa nasionalisme anak muda dan pemahaman mereka seputar pentingnya bahasa Indonesia bagi bangsa. Faktor tersebut menimbulkan adanya pergeseran eksistensi bahasa Indonesia yang mengancam budaya kita. Jika pengaruh bahasa asing diberi peluang terlalu besar pada bahasa penerima, maka bahasa penerima itu justru akan kehilangan peluangnya sendiri untuk berkembang sebagai bahasa yang maju. Maka dari itu diharapkan adanya perombakan formulasi pendidikan bahasa di Indonesia. Mengingat bahasa asing yang juga tergolong penting untuk dikuasai, maka sistem pendidikan harus dapat menyeimbangkan antara dikembangkannya pembelajaran bahasa asing tanpa melunturkan esensi bahasa ibu Indonesia. Sehingga pribadi yang berkualitas namun tetap nasionalis akan terbentuk pada generasi penerus bangsa Indonesia. Sekian inti dari artikel ilmiah yang saya susun. Segala saran, kritik yang membangun saya harapkan demi perbaikan artikel ini, dan semoga kedepannya artikel ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UNER hebat.